Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tadi pagi kita bahas tentang apa? Air yang banyak yang berubah gara-gara najis ya. Jadi air yang banyak ketika terkena najis maka menjadi najis kalau berubah salah satu sifat-sifatnya, baik warna, bau atau rasa. Berubahnya di sini tidak harus sangat, walaupun berubah ringan, sedikit, agak berubah, itu sudah najis. Beda dengan perubahan yang disebabkan perkara suci. Kalau berubah disebabkan perkara suci itu beda. Bisa hilang kemutlakannya kalau berubahnya apa? Parah. Nah, insya Allah ya, sekarang kita akan bahas tentang taghayyur takdiri. Jadi baik di dalam apa? Perubahan air gara-gara perkara suci atau perubahan air gara-gara perkara najis. Air mutlak yang yang tercampur perkara suci, kita sudah tahu air mutlak yang tercampur perkara suci sampai berubah itu menjadi tidak mutlak, tohir tapi ghairu mutohir dengan 6 syarat ya. Pertama, taghayyurnya harus fahish, yang merubah perkara suci, mukhalid bukan mujawir, iya, yastaghnil ma'u anhu, tidak sulit menjaga air atau menghindarkan air dari benda tersebut. Kemudian yang mencampuri bukan milhan ma'i wala turab, bukan garam yang berasal dari air laut dan juga bukan tanah. Kemudian apa lagi? Ayyal alla yakuna taghayyur binafsihi. Itu perubahannya bukan karena berubah sendiri tapi gara-gara perkara yang mencampuri tadi. Nah, itu ketika air mutlak tercampur perkara suci yang memenuhi 6 syarat itu, maka hilang kemutlakannya. Baik taghayyurnya taghayyur hakiki, taghayyur hissi atau taghayyur takdiri. Taghayyur hakiki ya kelihatan, bisa tertangkap oleh panca indera. Perubahan aroma bisa tercium oleh hidung, perubahan warna bisa dilihat oleh mata, perubahan rasa bisa dirasakan oleh indera perasa. Memang betul-betul berubah, bisa ditangkap oleh panca indera. Ini wadih. Begitu juga hilang kemutlakannya ketika taghayyurnya adalah taghayyur takdiri. Secara panca indera tidak ada yang berubah. Airnya tetap, warna, bau, rasanya tetap. Cuma secara perkiraan berubah. Jazakallah khair. Jadi secara perkiraan berubah. Secara kenyataan artinya secara panca indera aromanya tetap, rasanya tetap, warnanya juga tetap. Cuman secara perkiraan berubah. Secara perkiraan berubah. Lah ini juga tidak mutlak lagi airnya. Nah, taghayyur takdiri kalau gara-gara kecampuran perkara suci ini menggunakan sifat menengah. Bukan sifat yang sangat, tapi sifat yang menengah, bukan sifat yang berat. Pertama, seperti apa sih surahnya? Ada air tercampur barang terus dianggap taghayyur takdiri, yaitu ketika air tercampur benda lain, tercampur selain air mutlak pokoknya ya. Ada air mutlak kecampuran perkara lain selain air mutlak yang sifat-sifatnya mirip sama air. Yang sifat-sifatnya mirip sama air. Misal, air mutlak 1 timba, kecampuran air mustakmal 1 gelas. Jadi ada air mutlak 1 timba, 1 ember, kecampuran air mustakmal 1 gelas. Air mustakmal ini air mutlak apa bukan? Bukan air mutlak. Nah, ketika dicampurkan ke air mutlak 1 timba, secara penglihatan mata ada yang berubah dari warnanya. Secara aroma ada yang berubah? Enggak ada. Secara rasa ada yang berubah? Enggak ada yang berubah. Kenapa? Sifat-sifatnya sama. Sifat-sifat air mutlak dengan air mustakmal itu sama. Jadi ketika dicampur, tidak ada secara penglihatan, secara indera perasa, secara penciuman, tidak ada yang berubah. Tapi apakah langsung kita katakan, oh berarti tidak apa-apa, air ini mutlak tetap, air yang di ember tadi, yang dicampur tadi, tetap mutlak, boleh dipakai? Enggak begitu. Harus pakai takdir, perkiraan.
Atau misalnya kecampur air mawar yang sudah hilang aromanya. Air mawar itu artinya mawar diperes. Bukan air, bukan bunga mawar ditumbuk sampai halus kemudian disirami air gitu, bukan itu air mawar. Kalau begitu namanya air yang berubah gara-gara bunga mawar. Bukan itu yang dimaksud ma'ul wardi yang di kitab-kitab itu, bukan itu. Kalau itu bukan ma'ul wardi ya saripati dari mawar itu. Jadi mawar itu diambil ekstraknya, diperes jadi mawar dalam jumlah yang banyak dan ada cairannya walaupun sedikit. Nah, itu diambil ekstraknya, diambil saripatinya, diambil cairannya. Ini air mawar. Kalau pertama kali buat, ya tentu aromanya harum, tidak seperti air. Tapi kalau dibiarkan lama, itu aromanya akan hilang. Warnanya seperti air. Kemudian aromanya juga biasa seperti air biasa. Nah, ini ketika dicampurkan 1 gelas air mawar yang sudah hilang sifat-sifatnya itu, sehingga mirip air biasa, kemudian disiramkan ke air 1 ember, secara penglihatan, secara penciuman, secara indera perasa tidak ada yang berubah. Apakah langsung kita hukumi air timba yang dicampuri tadi mutlak? Enggak, harus menggunakan perkiraan. Harus menggunakan perkiraan. Perkiraannya menggunakan apa? Dengan ausatus sifat. Tidak ada spidolnya. Hah? Oh, ketinggalan. Iya, just tidak apa-apa. Sebenarnya ahsan ada spidol, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi ausatus sifat. Apa itu ausatus sifat? Sifat menengah, bukan sifat yang berat. Apa sifat menengah? Sifat menengah itu launul asir. Launul asir, warna sari buah. Jadi sifat menengah itu launul asir. Ada spidol lah. Apa ini? Kopi, anak udah ngopi dan ngopi lagi ya. Nggak ada, tidak usah. Jadi kita perkirakan air mustakmal 1 gelas tadi, kita kira-kirakan, kan air mustakmal dengan air mutlak sama aja kan ya, warna, bau dan rasa sama. Ketika dicampurkan ya jelas tidak berubah, secara panca indera tidak berubah, tapi harus dikira-kirakan. Kira-kira air mustakmal tadi itu warnanya seperti asir. Air perasan dari buah. Jadi kayak buah diperes, diambil airnya. Ya kayak pepaya diperes kan keluar airnya, semangka diperes keluar airnya. Itu maksudnya asir. Bukan buah di jus dikasih air banyak. Ini namanya bukan asir itu aslinya. Air dicampur perasan buah. Kalau asir ya betul-betul perasan dari buah itu. Dikira-kirakan jadi warnanya dikira-kirakan seperti launul asir. Ya, warnanya warna asir. Asir apa? Asir apa? Perasan buah apa? Yang dipakai perkiraan apa? Hatta buah kan beda-beda. Ada buah yang warnanya itu transparan gitu. Ada warnanya yang kuat. Ada warnanya yang enggak kuat, iya kan? Nah, perasan apa ini? Perasan buah apa ini? Warnanya pakai warna asir. Asir apa? Nah, disebutkan oleh para ulama seperti di Hasyiyahnya Nihaya itu, asir di sini maksudnya asir peresan anggur hitam atau anggur merah. Jadi launul asir di sini asirnya yang dimaksud, jadi warnanya dikira-kirakan seperti peresan buah anggur hitam atau anggur merah. Anggur hitam atau anggur merah, bukan anggur yang hijau. Kalau anggur yang hijau warnanya cerah, ya kan? Kalau anggur yang hitam atau anggur yang merah warnanya agak gelap. Nanti ketika diperes warnanya agak berat. Jadi bukan anggur yang hijau. Kan ada anggur yang hijau, malah ada yang hijaunya hijau transparan sekali, iya kan? Cerah sekali warnanya. Kayak ini nanti jadinya ya, itu.
Yang dimaksud di sini warna asir anggur merah atau anggur hitam. Seperti di Hasyahnya Nihayah begitu. Kemudian aromanya. Aromanya dikira-kirakan seperti aroma ladzan. Aroma rihnya rihul ladzan. Lam alif zal nun ladzan. Jadi rihnya dikira-kirakan seperti rihnya ladzan. Ladzan, lam alif zal nun ladzan. Apa itu ladzan? Ladzan itu luban. Luban biasanya dibakar untuk apa? Untuk dupa itu loh ya. Biasanya bukur itu kan dikasih kayu garu ya kan. Ada yang kayak getah itu. Yang kayak getah kadang-kadang dibakar ya. Yang kayak permen karet kalau dikunyah jadinya seperti permen karet. Itu asalnya dari getah pohon. Itu namanya luban. Luban yang luban dakar, luban yang jantan. Ada luban betina, ada luban dakar, luban jantan. Luban dakar ini bermanfaat untuk menambah kecerdasan. Jadi direndam ke air gitu, direndam ke air. Nanti ketika bangun tidur masih belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, airnya itu tadi diminum. Jadi direndam semalam, malam direndam ke air di gelas, dibiarkan bangun tidur belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, alarik istilahnya alarik. Jadi belum kemasukan apa-apa, itu air rendaman tadi diminum. Itu air rendamannya diminum. Itu bisa menambah kecerdasan. Jangan terlalu banyak. Kenapa? Itu di antara efeknya adalah melemahkan syahwat. Kalau kebanyakan hilang syahwatnya nanti ya. Nah itu. Jadi melemahkan syahwat sesekali aja kalau mengkonsumsi itu. Jadi luban zakar itu. Aromanya seperti aroma itu, luban zakar. Nah, itu luban zakar. Artinya luban jantan. Getah pohon. Jadi ada pohon khusus yang mengeluarkan getah itu, dibakar di dupa gitu. Ada yang untuk perempuan. Untuk perempuan biasanya dibakar ya untuk asapnya itu ya untuk digunakan untuk perempuan biar singset. Itu. Jadi ramuan alami. Ada di toko-toko jamaah biasanya ada, kayak di kayak Raja Wangi gitu tuh. Antum nanya aja luban dakar, luban gitu. Ada. Cuman wallahualam mereka kenal apa enggak istilah luban dakar itu. Kalau luban banyak di toko-toko jamaah itu biasanya banyak di Al-Huda di mana itu. Pokok toko-toko yang Timur Tengah lah itu mesti banyak itu. Nanya luban mesti paham. Biasanya dibungkus plastik itu, plastik kecil-kecil itu. Dibakar kalau untuk perempuan itu dibakar. Itu dibuat asapnya itu menghilangkan aroma tidak sedap juga. Itu. Yang luban dakar untuk menambah kecerdasan, tapi tidak boleh banyak-banyak karena bisa melemahkan syahwat itu. Kalau kebanyakan ya direndam, diminum airnya. Aromanya mirip itu. Jadi air mustakmal tadi ketika dikira-kirakan warnanya seperti peresan anggur merah atau hitam, kemudian aromanya seperti aroma luban jantan, luban zakar itu. Itu yang kebanyakan di kitab-kitab diartikan ladzan itu luban zakar. Ada sebagian ulama mengatakan ladzan itu rutubatun ta'lu sya'ral ma'iz walihaha, keringet yang ada di bulunya kambing. Nah, jadi kalau kepingin tahu ladzan itu aromanya seperti apa, ya kalau ada kambing keringetan dicium aja bulunya itu. Ya seperti itu aroma ladzan itu seperti itu. Jadi air mustakmal tadi dikira-kirakan aromanya seperti aroma keringetnya kambing. Gitu. Seperti keringetnya kambing itu. Rutubatun ta'lu sya'rul ma'iz walihaha. Nah, itu. Jadi aromanya seperti itu, seperti luban dakar atau seperti keringetnya kambing. Seperti keringetnya kambing. Itu. Kemudian itu. Jadi warnanya pakai asir, kemudian aromanya aroma ladzan, kemudian rasanya seperti delima. Dikira-kirakan rasanya seperti delima. Ta'at-ta'mu ta'mur rumman. Nah, jadi rasanya dikira-kirakan seperti rumman, seperti delima. Bagaimana maksudnya ini? Begini. Tadi kan ada air mutlak 1 ember. Ada air mustakmal 1 gelas dicampur. Secara penglihatan, secara penciuman, secara perasa tidak ada yang berubah. Tapi nggak bisa langsung. Ya udah berarti mutlak kan, nggak berubah. Dipakai aja enggak. Kita harus pakai perkiraan.
pakai perkiraan. Kita kira-kirakan seandainya air mustakmal yang 1 gelas tadi warnanya seperti perasan anggur merah atau hitam, 1 gelas dicampur ke air 1 ember, berubah nggak kira-kira? Oh, berubah. Berubahnya parah apa enggak? Oh, berubahnya parah. Kalau berapa parah berarti tidak mutlak. Maka air 1 ember ini kita katakan tidak mutlak lagi. Kalau seandainya pakai perkiraan, paham ya? Jadi air 1 timba dicampur air peresan anggur. Jadi air mustakmal tadi kita kira-kirakan seolah-olah dia itu peresan anggur merah atau peresan anggur hitam. Kalau campurkan ke air 1 ember, embernya kecil mungkin, kira-kira berubah nggak? Wah, jelas berubah. Berubahnya fahish nggak? Oh iya fahish. Berarti air 1 timba ini walaupun kenyataannya tidak berubah, tapi secara perkiraan berubah, maka tidak mutlak. Wadah ya? Itu kalau dikira-kirakan berubah. Tapi kalau embernya agak gede mungkin, embernya ember yang gede, seandainya dicampur peresan anggur 1 gelas tadi itu, anggur merah atau anggur hitam, warnanya kira-kira berubah enggak? Ya berubah, sedikit apa parah? Berubah sedikit. Atau enggak berubah sama sekali, karena terlalu banyak yang mutlak, maka ini kita hukumi tetap mutlak. Paham ya? Nah, kita kira-kirakan warnanya. Kemudian kalau sudah berubah, kita kira-kirakan warna berubah parah, maka langsung divonis tidak mutlak. Nggak usah diperkirakan lagi, sudah nggak usah pakai takdir kedua, nggak usah pakai takdir ketiga. Kalau dengan takdir pertama warna itu sudah nggak lolos, dikira-kirakan taghayyurnya fahish, maka apa? Langsung dihukumi tidak mutlak, tidak perlu takdir kedua, tidak perlu takdir ketiga. Tapi kalau secara perkiraan, oh taghayyurnya khafif, taghayyur ringan, taghayyur qalil, atau malah tidak berubah sama sekali, maka kita pakai perkiraan kedua. Tadi perkiraan apa? Warna. Kalau ternyata dianggap tidak berubah secara perkiraan atau berubah ringan, maka kita pakai perkiraan kedua, yaitu aroma ya. Seandainya baunya air mustakmal, ini air mustakmal tidak bau, tapi kira-kira seandainya ini baunya seperti luban dakar atau seperti keringetnya kambing, dicampurkan ke air 1 ember, kira-kira baunya air yang ditimba ini berubah nggak? Oh iya, berubah parah, maka dihukumi tidak mutlak. Oh enggak, taghayyur khafif atau enggak taghayyur sama sekali, maka perlu perkiraan ketiga. Wah deh ya, perkiraan ketiga. Tadi perkiraan warna, kemudian perkiraan aroma. Ketiga, kalau masih lolos, pakai perkiraan ketiga, rasa. Rasanya seperti apa? Delima. Seandainya air mutlak ini yang nggak ada rasanya, air mustakmal yang 1 gelas ini nggak ada rasanya, seandainya rasanya seperti delima, dicampur ke ember, 1 ember air mutlak, kira-kira berubah nggak rasanya air ini? Oh iya, berubah parah, maka kita hukumi tidak mutlak. Wah deh ya. Tapi kalau dikira-kirakan enggak, taghayyurnya khafif atau enggak ada taghayyur sama sekali, maka air ini lolos sudah. Dengan ujian takdir pertama lolos, takdir kedua lolos, takdir ketiga lolos, maka kita katakan mutlak. Wah deh ya. Dengan perkiraan seperti itu, perkiraan saja. Namanya perkiraan itu kan kadang-kadang menimbulkan keraguan. Kadang-kadang oh iya yakin ini karena terlalu banyak 1 ember mustakmal dengan 1 ember mutlak, yakin ini sudah ya. Itu yakin bakal berubah. Tapi kalau 1 ember gede dengan 1 gelas, kadang-kadang ragu kira-kira berubah apa enggak ya. Seandainya berubah kira-kira parah atau enggak ya. Ragu kayak parah kayak enggak. Maka apa? Al yakin la yuzalu bisyak. Air 1 ember ini tadi asalnya yakin mutlak apa enggak? Yakin, kemudian dicampuri ragu, taghayyur fahish atau tidak, artinya mutlak atau tidak ragu, maka kita ambil yang yakin, tetap divonis mutlak. Ini yang benar. Hati-hati, banyak yang salah paham di sini. Air mutlak kecampuran air mustakmal itu hukumnya tadi. Sebab kebanyakan orang, banyak orang memahami air mutlak 1 ember, kecipratan air mustakmal langsung dikatakan mustakmal. Pernah dengar keterangan seperti itu? Sering ya, banyak yang menerangkan seperti itu. Salah, tidak seperti itu. Wah ya.
Jadi air mutlak, kecipratan, kecampuran air mustakmal, air sedikit yang kita bahas, bukan air banyak. Kalau air banyak tidak ada. Ya, ini air mutlak sedikit, kecampuran air mustakmal, nggak langsung divonis mustakmal, tapi pakai konsep apa? Taghayyur takdiri. Ini salah satu contoh air mustakmal. Atau contoh tadi itu air mawar yang sifatnya sudah hilang sehingga mirip seperti air. Wadah ya. Nah, ini untuk yang taghayyur takdiri ketika kecampuran perkara suci seperti air mustakmal tadi. Sekarang kita beralih pada taghayyur takdiri ketika kecampuran perkara najis. Misalnya bagaimana? Ada air sedikit atau banyak, nggak ada bedanya ya. Ada air, kalau sedikit nggak usah dibahas. Air sedikit kecampuran najis, nggak berubah. Najis apa enggak? Najis nggak usah dibahas. Air sedikit, air banyak yang kita maksud ya. Jadi ada air 300 liter dalam bak mandi, jumlahnya 300 liter. Kecampuran kencing 1 gelas. Cuman kencingnya ini sudah terlalu lama sehingga warnanya jernih seperti air, aromanya juga sudah nggak ada, bau pesingnya itu nggak ada. Jadi seperti air biasa, rasanya juga, seumpama dicicipi, seumpama nggak usah dicicipi ya, seumpama dicicipi sudah seperti air saking lamanya atau apalah, yang jelas seperti itu ya. Jadi ada air banyak 300 liter, lebih dari 2 kula, dicampuri kencing 1 gelas. Cuman kencing ini sifat-sifatnya sudah hilang. Atau najis apa saja sudah. Najis apa saja yang sifat-sifatnya mirip sekali dengan air. Ketika disiramkan, dicampurkan, secara mata, secara penciuman, secara perasa tidak berubah. Apakah langsung kita katakan air itu suci? Tidak. Pakai konsep taghayyur takdiri tadi. Tapi beda taghayyur takdiri dalam tohir dengan taghayyur takdiri dalam najis. Kalau taghayyur takdiri dalam tohir, kita pakai sifat menengah. Kalau taghayyur takdiri dalam najis, kita pakai sifat yang berat, asyaddus sifat. Apa asyaddus sifat? Apa? Warnanya pakai warna tinta, hitam sekali ya. Kalau tadi di taghayyur takdiri yang suci, warnanya warna apa? Asir anggur merah atau anggur hitam. Tapi kalau apa? Najis, kita warnanya pakai tinta yang hitam sekali. Kemudian aroma, ya, aromanya kalau tadi pakai ladan, yaitu keringatnya kambing atau luban dakar. Kalau dalam najis, rihnya pakai rihul misik, baunya dikira-kirakan seperti misik, kuat sekali bau misik, kuat sekali. Nah, kemudian rasa ya. Kalau tadi rasanya dikira-kirakan pakai rumman, delima. Kalau dalam najis enggak, rasanya dikira-kirakan seperti khol, cuka, kecut sekali. Cuka yang biasanya dibuat acar itu loh ya, cuka. Nah, jadi kira-kirakan seperti cuka, asam sekali, kecut sekali. Itu perkiraannya. Ini perbedaan pertama. Jadi kalau dalam taghayyur takdiri sebab perkara suci pakai ausatus sifat, sifat menengah. Kalau dalam najis pakai asyaddus sifat, yaitu launul hibir, kemudian rihul misik, kemudian to'mul khol. Ini perbedaan pertama. Ada perbedaan kedua. Kalau dalam taghayyur dengan sebab perkara suci, taghayyurnya harus fahish, baik hakikatan atau takdiron. Kalau dalam najis, taghayyur qalil sudah menyebabkan najis. Maka tesnya mirip kayak tadi. Ada air 1 jeding lebih dari 2 kula, katakan 300 liter, dicampur kencing 1 gelas yang saking lamanya sehingga sifatnya warna, bau dan rasa mirip sekali dengan air. Dicampur secara penglihatan, penciuman, perasa nggak ada yang berubah. Tapi nanti dulu kita pakai perkiraan ya 3 kali tadi itu. Kadang 1 kali sudah selesai. Nah, misal air jeding ini, kalau seandainya kencing yang 1 gelas ini warnanya warna tinta, dicampurkan ke jeding, berubah apa enggak kira-kira air jeding ini? Oh, berubah. Baik berubah parah atau berubah ringan. Kita langsung hukumi najis air ini. Walaupun secara kenyataan, secara penglihatan tidak berubah. Tapi kalau secara perkiraan, kira-kira berubah seandainya air 1 gelas ini
warnanya seperti tinta seandainya berubah sedikit atau parah, maka langsung kita hukumi najis. Tidak perlu takdir kedua, tidak perlu takdir ketiga. Tapi kalau ini jedingnya gede sekali, kayak kolam renang yang sangat lebar, dikasih air kencing 1 gelas, seandainya dikira-kirakan warnanya seperti tinta, palingnya pertama kelihatan seperti hitam, tapi habis itu hilang sudah. Ya, tidak ada perubahan sama sekali. Maka ya apa, kalau dikira-kirakan tidak berubah, kita beralih ke perkiraan yang kedua. Apa? Aroma ya, aroma. Ini tidak ada aromanya, tapi seandainya aromanya seperti mesik, dicampur ke jeding ini, berubah apa enggak? Oh berubah, mesik itu aromanya kuat sekali, baik berubah parah atau berubah ringan. Maka kita katakan air ini najis, tidak perlu takdir ketiga. Tapi kalau kolamnya terlalu gede sehingga dikira-kirakan tidak berubah sama sekali ini, karena saking gedenya kolam, jadi mesik 1 gelas tidak bakalan bisa merubah aroma, maka perlu takdir ketiga. Takdir ketiga apa? Rasa cuka. Kalau 1 jeding dikasih cuka 1 gelas, kira-kira berubah apa enggak? Oh iya berubah, baik parah atau ringan, maka kita katakan najis. Tapi kalau kolamnya gede sekali, disiram cuka 1 gelas, tidak bakalan berubah, paling awalnya habis berapa detik hilang karena saking banyaknya air. Maka kalau begitu secara takdir nggak berubah, setelah 3 kali takdir tidak berubah, maka kita katakan apa, air ini tetap suci atau mutlak. Gitu. Kalau ragu bagaimana? Sama seperti tadi, al yakin la yuzalu bisyak. Air bak mandi ini, air kolam ini asalnya sudah yakin suci, kemudian kecampuran najis, kita syak berubah apa enggak, maka al yakin la yuzalu bisyak. Gitu. Tapi ragu dan dugaan kuat najis berubah atau tidak, itu nggak bisa dimain-main. Oh menurut tidak bisa. Kemantapan hati itu tidak bisa dibohong. Kalau hati antum don berubah ya udah najis, kalau donnya tidak berubah ya sudah suci. Kalau syak al yakin la yuzalu bisyak. Ya ini pembahasan tentang taghayyur takdiri mafhum. Nah, begitu. Wadah ya? Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu taghayyur takdiri. Jadi antum hafalkan yang dibuat takdir apa dalam masalah suci, dalam masalah najis, kemudian apa harus berubah parah atau enggak. Nah, itu ada perbedaannya. Enggak ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.